Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adil Kapalino, Batu Ramin ke Saruga, Bahasa Ingat ke Batam. Kenalkan, saya Rahim, ya. Singkat saja, Rahim. Nomor BA 4325 ya, 4325. Jadi maklum ya, saya orang baru ya, saya baru sekitar 6 bulan jadi anggota. Saya bangga ya dengan TU Keluarga Kudus karena saya dijodohkan oleh pemasaran ya, namanya Keluarga Kudus itu pasti orang yang beriman ya. Amin, amin. Lalu saya direkrut oleh bagian pemasaran itu di rumah ibadah ya, di gereja PPIK di Patar Sengaraya. Kami setelah mendengar sosialisasi, mendengar informasi yang diberikan, kami jatuh cinta Pak dengan TU Keluarga Kudus. Maaf saya potong. Perlu ya, kan perlu itu yang penting. Saya tidak pertanyaan saya. Paling terakhir termasuk saran. Ya, saya mengenal koperasi atau TU itu sejak tahun 1986. Ya, mengenal ya. Dan saya juga pernah menjadi PNS di koperasi di balai pelatihan. Ya, saya ya Pak senior dari Pak Mar Janus ya. Bu Noe tadi itu satu angkatan saya. Ya, di perkenalan saya terakhir bertugas di Kesbangpol Provinsi Barat. Dan tidak lama lagi pensiun sekitar 1 tahun setengah. Makanya saya akan meniti karir di TU ini, ya. Saya akan meniti karir di TU ini, karena saya juga tergugat oleh sambutan tadi, ya. Saya tidak melihat keuangannya, tapi saya akan melihat orangnya ya. Masyarakat kita masih perlu dikenalkan ya TU ini. Ada potensi besar Pak. Saya akan sampaikan ke Bapak. Saya dari Kristen ya. Kristen itu tidak ada TU Pak. Ada mereka TU tapi tidak bergabung dengan induk koperasi kita. Itu tidak. Lalu sehingga lemah saja. Itu mungkin saran. Yang kedua, saran saya tadi dalam laporan pengurus itu tempat pelayanan kita baru 4 ya termasuk kantor. Saya kasihan dengan penagih-penagih Pak, tempat saya karena anggota cukup ramai. Kami gereja, saya bilang kalau memang pengurus berkenan, saya ada tempat hukum di antara Parit Lubis, Parit Tempurah, tempat jadi 2, tidak perlu dibayar. Karena itu gereja kami dulu Pak, itu rumahnya pribadi saya, itu tidak ada utang-utang di situ, ya. Hanya mungkin karena namanya kalau berkembang itu kan pasti lapangan kerja, itu syukur-syukur ya orang anggota saya yang sudah jadi anggota yang berasal dari kaum saya gereja ya bisa dipekerjakan, itu sudah syukur karena dulu memang 6 tahun bergereja di situ Pak, itu juga tidak dibayar oleh gereja. Kami sudah membangun gereja tidak jauh dari situ, tempat tanpa tahu nih
Jadi pengadaan gereja itu kondisi besar. Jadi saya akan nanti arah kita akan menyampaikan ini pada jemaat atau umat gereja ketiga. Ya, itu ada 153 gereja, Pak. Ya, termasuk di dalam ya. Saya tadi ngomong dari kawan saya Fokus, dia bilang kami ini lemahnya di SDM, ya, operasi. Jadi kalau memang nanti ya kita dijodohkan, ya apa namanya bagus sih namanya, keluarga kudus. Kita akan kembangkan di Landa, karena masih ada di Bungkayan ya. Karena gereja PTK itu membanyak di Landa, ya. Landa nanti kita bergandingan tangan agar itu bisa berlanjut. Mungkin itu ya tadi permintaan saran saya itu diperbanyak tempat pelayanannya karena kaitan kalau lihat pada laporan anggota cukup di laporan cukup berkembang sebenarnya cuma 3%. Namun kendalanya merekrut anggota itu hanya 47%. Jadi tidak imbang. Tentang persiapan banyak, tapi karena tempat pelayanannya terbatas, itu yang penyebab orang tidak nyetor. Ini termasuk anggota yang dari saya, Pak. Karena mereka bilang kok nggak ada penagihnya. Maksudnya waktu hari Minggu datang, mereka waktu bekerja. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sarankan karena pertanyaan tadi itu kenapa di pengawas itu menyatakan rasionya kok tidak ideal? Itu tidak ideal itu lebih banyak. Ya itu saya pikir mungkin yang manajemennya atau pengurusnya kali yang salah ya. Tapi sebenarnya bagus. Itulah perkembangan bagus. Ya Pak, kita menguji. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Perhatian, selamat siang. Terima kasih atas saran yang disampaikan oleh Bapak Amin. Selanjutnya kepada Pak Andi Aziz, disilakan. Terima kasih kesempatannya. Saya hati untuk pengurus pengawas yang telah banyak kerja keras untuk tahun 2020 walaupun dalam kondisi pandemi. Nama Franciscus Angelis, BA-nya 0029. Masih mudah sekali. Baik, saya hanya minta penjelasan saja. Yang pertama itu, yang kedua nanti saya ada 2 koreksi itu. Boleh 2 koreksi, hanya koreksi saja. Kalau bisa singkat Pak ya. Oke, terima kasih. Minta penjelasan mengenai pencapaian program. Di dalam pencapaian program itu berkaitan dengan kegiatan. Salah satunya ada yang kosong mengenai eksternal, audit eksternal kepada halaman 11. Mohon penjelasan karena ada 3 program di situ tapi satu pun tidak tercapai walaupun dalam kondisi pandemi. Sekiranya eksternal ini karena kita di bawah Uskopin Bumi Borneo, mungkin bisa sedikit penjelasan untuk itu. Kemudian koreksi untuk pengurus, pada pengurus di dalam laporan keuangannya itu pada halaman 9 perhitungan hasil usaha
atau saya yang salah atau apa, PPh final 0,5% itu, apakah itu benar? Mohon kalau tidak salah itu PPh-nya 20,9 juta, tapi ini hanya 4,9 juta. Mohon dilihat kembali. Kemudian koreksi yang kedua di pengawas. Di pengawas ini halaman 20. Pada halaman 20 itu analisis rasio. Analisis rasio juga, kredit lalai itu persentasenya 15,83. Kalau ketua pengawas tadi menyebutkan di dalam partnya ada 15,45. Mana yang benar? Nah, mohon ini hanya koreksi saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih dan selamat siang kepada 3 orang yang sudah menyampaikan pertanyaan, saran maupun masukannya di termin ketiga. Saya rasa cukup jelas dan tidak perlu saya bacakan kembali. Langsung saya serahkan kepada Bapak Marsianus untuk menjawab pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas saran yang telah disampaikan. Disilakan. Terima kasih. Termin ketiga ini kita menyebut kali nampaknya yang mulia agak menyebut kita menjawabnya, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di rumah ini tidak panas HP-nya karena terus ini sampai jam segini. Pertama saya akan komentari mengenai yang rasau jauh ya. Sesungguhnya bangunan kita itu 277 meter persegi bangunannya, dan angka 600 yang memang besar. Jadi kalau kali-kali ya rata-rata 2,1 juta per meter persegi, dan itu juga mungkin tidak habis 600 itu menyelesaikan bangunan kita ini. Makanya dibangun metodenya dengan cara suap kelola, dikerjakan sendiri dan dikontrol sendiri dengan tentunya dengan menyediakan tenaga ahli dalam membangun rumah. Nanti mungkin kalau boleh kami tadi Pak Pidana berjabat terkait dengan ruko. Terima kasih Pak Rahim, kalau memang itu tidak kami menyambut baik. Nanti teman-teman yang terkait itu bisa menindaklanjuti dari remaja itu yang sering sana ke arah sana gitu ya, bisa menindaklanjuti dan menyambut baik itu untuk masuk kita. Apalagi tadi ada pertanyaan dari Ibu Abin tadi ya, salah satu giat kita untuk meningkatkan asupan giatis. Ya memang 2020 kemarin kita tidak bisa melakukan atau menjalankan audit eksternal, baik yang dijalankan oleh Sustainability maupun oleh audit yang independen, dan bisa berjalan. Ya, lagi-lagi kita harus cari kambing hitamnya adalah COVID-19, dan yang bisa tetap terbantahkan lah itu COVID-19 lah ini kambing hitamnya. Silakan Ibu Maria dilengkapi. Ibu Maria, Ibu Asida, Pak Daren, dan kawan-kawan, silakan. Terima kasih Pak untuk yang dan 1, 2 itu sudah lengkap ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan PPh final, kenapa hanya 4 sementara tahun lalu 20? Ini berkaitan juga dengan COVID, pemerintah itu mensubsidi ya, atau istilahnya Pak. Pajaknya ditanggung oleh pemerintah Pak Andi. Mulai dari bulan 4, jadi yang 4 juta itu adalah dari 3 bulannya, Januari, Februari, dan April. Maret, April, dan 12 itu kita tidak bayar pajak, ditanggung pemerintah. Itu saja, terima kasih.
clear ya. Jadi karena nutup tadi. Oh ya. Silakan. Halo. Baik, ini ada tawaran yang menarik dan kami selalu menunggu partisipasi dari anggota dalam mengembangkan SEM ini. Tadi ada Pak Rahim yang menawarkan bagaimana mengembangkan SEM ini. Nah, tahun 2020 kita melibatkan istilah kita komoditi. Nah, ini tentu dalam pengembangan terutama anggota, maka tadi kalau kita dengar kita bisa menyumbang 5% komoditi anggota SEM seluruh Kalbar karena 16.000 dari dinas. Nah, tahun ini juga kita targetkan nanti di program kerja itu 1.000 lebih, mudah-mudahan bisa lebih. Kalau memang anggota semuanya bisa berpartisipasi aktif, karena tahun ini ada satu anggota kita bisa merekrut sampai 183 orang, itu luar biasa. Nah, kemudian nanti kita kasih reward apa? Nanti di program kerja nanti kita akan sampaikan tentang itu, sehingga sebetulnya ya bagi anggota yang terlibat dalam pengembangan ini pasti kita akan kasih penghargaan ya, yang sesuai. Nah ini ya saya kira nanti kita bisa diskusi lagi, jadi lanjut strategi apalagi tadi sebetulnya potensinya sangat luas. Anggota yang bisa direkrut juga bisa lebih banyak. Saya kira itu menarik. Terima kasih Pak Rahim ya. Baik, terima kasih Pak Rahim untuk melengkapinya. Jadi Pak Andiadis itulah dari segi boleh Pak Andiadis. Pajaknya ditanggung pemerintah. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Karena mungkin juga pemerintah itu tidak begitu terbuka. Mungkin tidak semua memperoleh kesempatan ini. Beruntung kita dapat ini si Aji selalu memantau perkembangan itu. Rezeki anak boleh dikurangi pajaknya. Baik, demikian sebelum ini Bapak Ibu sekalian, jadi tanggapan kami untuk sesi termin yang terakhir ini, saya kembalikan ke Ibu Lili, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Marsianus yang sudah menyampaikan jawaban maupun tanggapan atas pertanyaan maupun saran dari penanya di termin ketiga maksudnya. Apakah dapat diterima? Pak Rahim, Pak Yakobus, Pak Andiadis. Baik. Oh ya, terima kasih untuk jawaban pengawas. Silakan Bu Ani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dapat kami jelaskan untuk analisa rasio ini ya Bu, namanya 20 rasio nomor 12 ya, kredit salah 15,8. Miknya Bu, miknya ya. Kredit salah di sini rasionya 15,83, sedangkan di analisa BER itu 15,45. Dapat kami jelaskan di sini bahwa rasio yang kredit lalai yang hanya bayar pokok dan hanya bayar bunga untuk rasio dimasukkan, tapi kalau untuk analisa BER tidak dimasukkan, dan itu sudah menjadi rumusannya Pak antara kami dengan manajemen. Itu tidak boleh diklopkan dan tidak boleh sama. Yang hanya bayar pokok dan hanya bayar bunga itu tidak dimasukkan di dalam rasio keuangan pengawas. Dan selisihnya itu harus itu juga. Semoga menjawab. Oke. Dari tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ani selaku pengawas di SPCI Keluarga Kudus, apakah dapat diterima? Dapat atau tidak? Oke, kalau dapat diterima,
Pertanyaan untuk termin ketiga saya nyatakan selesai dan sah. Selanjutnya, saya mohon tanggapan juga dari seluruh peserta RAP yang hadir. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pemeriksaan pengawas KSPJ Keluarga Kudus tahun buku 2020 dapat diterima? Yang pertama dari TP Bengkayang, silakan acungkan tangan. Boleh dimakan. TP Bengkayang, apakah dapat diterima? Acungkan tangan. Ya, mereka sudah lengkap. Oke. TP Rasa Jaya, apakah dapat diterima? LPG dan LHP pengurus dan LHP pengawas? Acungkan tangan. Ya. TP Siantan, Siantan, acungkan tangan. Oke. Dan tadi yang belum ada tanggapan dari Rasa Jaya ya. Kita kembali ke TP Rasa Jaya. Oke. Sudah ya. Untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, apakah dapat diterima? Ya. Dapat ya? Oke. Saya tegaskan kembali, laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pemeriksaan pengawas KSPJ Keluarga Kudus tahun buku 2020 dapat diterima oleh seluruh peserta yang hadir secara tatap muka maupun secara virtual dengan catatan dan perbaikan. Mengingat waktu, sebelum kita lanjut, saya mau melempar satu pertanyaan. Apakah kita skor dulu sidang atau rapat kita pada siang hari ini atau kita lanjutkan? Lanjut ya. Skor atau lanjutkan? Lanjut. Oke. Sekali lagi saya tanyakan, lanjut atau di-skor? Oke, karena seluruh peserta yang hadir dengan suara bulat menyatakan dilanjutkan, maka sidang atau rapat pada siang hari ini saya lanjutkan. Selanjutnya, saya minta kesediaan Bapak Marsianus untuk menyampaikan program kerja KSPJ Keluarga Kudus tahun buku 2021. Silakan. Baik, jadi saya tidak mengerti Pak dari Baik, terima kasih Pak Marsianus. Saya akan bacakan, tetapi tidak seluruhnya akan dibacakan, tetapi saya akan beberapa hal saja yang akan saya sampaikan. Kita mulai program kerja tahun 2021, mulai dari keuangan. Pada tahun 2021, target anggota kita adalah 1.150 orang. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan bahwa memang kita perlu anggota-anggota berpartisipasi dalam mencapai target ini. Kemudian pendanaan pinjaman yang tahun ini kita capai 20 miliar, di tahun depan itu kita targetkan 26 miliar. Sekian. Kemudian angsuran pinjaman yang masuk direncanakan 19,5 miliar. Saldo pinjaman per akhir Desember 2021 sebesar 39,1 miliar. Total simpanan saham sebesar 10,3 miliar. Total simpanan non saham sebesar 46,2 miliar. Total aset pada Desember 2021
62,5 miliar. Pendapatan yang kita rencanakan, kita targetkan pada 2021, pendapatan usaha sebesar 5,4 miliar, pendapatan non usaha sebesar 643 juta. Beban usaha itu bisa dilihat ada balas jasa simpanan, beban organisasi, beban administrasi umum, dan beban penyusutan. Dan ada beban non usaha. Nah, itu bisa dilihat angkanya, besarnya. Kemudian PPh final itu kita hitung mulai dari Januari sampai Desember. Kalau tadi itu karena ada bantuan dari pemerintah, sehingga tahun 2021 itu kita hitung penuh. Kemudian S1 setelah pajak itu 185 juta. Nah, ini berkaitan dengan keuangan. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ada 6 item. Pelatihan untuk pengurus dan pengawas itu sebanyak 2 kali dengan peserta 8 orang. Kemudian biaya yang bisa dilihat di sebelah terakhir, kolom terakhir. Kemudian pelatihan untuk manajemen 9 kali, 6 orang pesertanya. Kemudian sertifikasi manajer, karena ini sebelumnya program yang sudah kita buat beberapa tahun lalu, tapi belum terlaksana. Itu 1 kali, diharapkan 5 orang yang bisa ikut. Kemudian pendidikan wajib anggota sebanyak 48 kali dengan melibatkan 1.140 orang. Pendidikan finansial literasi sebanyak 24 kali, 240 orang. Motivasi kelompok inti 2 kali, sebanyak 12 orang. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Kemudian program kerja untuk bisnis internal. Ada 14 item. Pertama itu rapat pengurus 20 kali. Pesertanya 8 orang. Rapat pengawas 7 kali, 3 orang. Rapat gabungan pengawas dan pengurus 6 kali, ada 11 orang karena di pengurus dan pengawas masa media. Kemudian rapat koordinasi manajemen 4 kali, 7 orang. Rapat manajemen KP, kantor pusat dan TP, tempat pelayanan 60 kali, ada 26 orang. Kemudian rapat komite kredit kantor pusat itu 48 kali, ada 5 orang. Supervisi dan monitoring pengurus ada 2 kali, 8 orang. Audit pengawas ada 4 kali, 3 orang. Audit Puskespin Bumi Borneo 1 kali, ada 6 orang. Lokal karya organisasi development 1 kali, 42 orang. Rapat anggota tahunan tahun buku 2020 1 kali, yang sekarang ini kita laksanakan. Monitoring dan evaluasi 1 kali, 42 orang. Lokal karya perencanaan bisnis tahun 2022 1 kali, 42 orang. Lokal karya program anggaran dasar 1 kali, 20 orang. Itu yang berkaitan dengan bisnis internal. Kemudian kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan, program kerjanya membentuk 7 kelompok binaan berbasis usaha. Kemudian membangun 2 jaringan pemasaran. Menyusun 3 modul dasar pemberdayaan dan 3 modul pertanian. Jadi nanti kelompok-kelompok itu akan disiapkan modul-modul pelatihan dan juga kebijakan-kebijakannya.
Kemudian pengadaan aset yang tadi masih dilanjutkan, pembangunan kantor Raso Jaya yang baru tadi 35%, jadi masih ada 68% yang belum dilaksanakan. Kemudian anggaran sebesar 600 juta itu tidak habis, bisa dihemat. Kemudian sepeda motor Honda untuk CRF untuk kegiatan lapangan itu 3 buah. Sepeda motor Honda Evo 1 buah. Jadi saya tidak baca harganya, bisa dilihat harganya berapa. Jadi, kemudian rangkas arsip 1 buah, piring kabinet 9 buah, lemari arsip 1 buah, meja kerja 7 buah, kursi 14 buah, kursi meja lipat 30 buah. Ini berkaitan dengan kantor baru kita di Rasok nanti. Kemudian kursi tunggu 4S 6 buah, PC all in one 5 buah, laptop 3 buah. Nah, Mohon maaf Pak Dare, mungkin saya interupsi, tidak perlu dibacakan secara detail karena anggota sudah menerima laporan yang dicetak maupun yang virtual. Menurut dari pesan saja, terima kasih. baik, saya bacakan seluruh itemnya ada 30, kemudian total anggarannya 984,1 juta. Sewa dan rehab kantor itu ada 5 jenis kegiatan, total anggarannya 195,8 juta. Kemudian layanan anggota, satu itu mengangkat 1 orang staf kredit, kemudian menyediakan aplikasi Psikoptik Connect, menyediakan layanan Psikoptik Connect dengan target 3.000 pengguna, survei kepuasan anggota 3.000 orang. 300 pengguna ya. Nah itu tentang layanan anggota. Kemudian rancangan pajak, ada beberapa perubahan pajak di tahun 2021. Ini bisa dibaca, ada 8.1 sampai 8.7. Nah, mungkin saya perlu penekanan di Yang berubah saja Pak. ya, yang berubah saja. Ya ini yang berubah, yang dicantumkan di sini yang berubah. Yang selebihnya masih tetap seperti tahun 2020. Kriteria anggota aktif menyetop simpanan wajib setiap bulan atau sekaligus dalam di awal tahun paling lambat bulan Maret. Nah ini kriteria yang tadi kan ada simpanan wajib dan tambahan. Tahun 2021 itu simpanan wajib. Kemudian anggota tidak menyetop simpanan wajib lebih dari 3 bulan, 3 tahun berturut-turut dapat diberhentikan oleh pengurus. Mulai tahun 2021, pengajuan pinjaman yang besarnya di atas saldo simpanan dijamin wajib ditandatangani oleh 2 orang penjamin, kecuali untuk pinjaman menambah simpanan. Jadi selama ini penjamin sudah beberapa tahun ini tidak diikut sertakan. Kemudian kriteria penjamin sebagai berikut. Nah, saya kira bisa dibaca kriteria penjamin sampai ke bawah. Kemudian meluncurkan produk pinjaman kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Ini yang betul-betul baru. Pinjaman kelompok adalah pinjaman untuk usaha produktif yang dilaksanakan oleh kelompok binaan. Jasa piutang sebesar 0,6% dari saldo pinjaman per bulan. Pengajuan pinjaman kelompok dalam bentuk proposal yang mendapat rekomendasi dari bagian pemberdayaan. Jadi ini yang kelompok binaan. Besarnya pinjaman per anggota kelompok maksimal 10 juta.
angsuran pinjaman kelompok dibayar masing-masing anggota. Kemudian apabila ada anggota yang tidak membayar angsuran, maka menjadi tanggung jawab anggota yang lain. Sistem pembayaran angsuran dan masa pembayaran disesuaikan dengan jenis usaha kelompok berdasarkan rekomendasi dari bagian pemberdayaan. Kemudian pembayaran iuran solidaritas, Sarites, kemudian sosial paling lambat 31 Maret 2021. Apabila pada tanggal itu belum disetor, maka akan tidak bukan dari secantik atau papan. Kemudian pengurus, pengawas, dan anggota yang merekrut 1 orang anggota baru pada tahun 2021 diberi bonus sebesar 100.000 secara bertahap. Jadi ada 3 tahap seperti yang tahun lalu kita bicarakan. Tahap pertama itu 30.000 maksimal, jadi mulai dari nanti ada ketentuannya. Kemudian tahap kedua 30.000, kemudian tahap ketiga itu 40.000. Jadi tidak sekaligus dibiayakan untuk rekrut anggota. Maka sebenarnya partisipasi, mari kita bersama-sama untuk mendukung ini dan menuju anggota kita menjadi 10.000. Ini target dari pengurus. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan program pengurus, program kerja pengurus tahun 2021. Dan kami berharap bahwa ada masukan, ada saran terhadap program-program yang sudah kami susun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Daes telah membacakan program kerja. Karena kami program kerja ini bisa menjawab kelemahan-kelemahan yang sudah kita temui di tahun 2020 hingga 2021 tentu saja semakin baiklah kinerja usaha keluarga. Saya kembalikan ke pimpinan Bapak. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Marsianus dan Pak Darren yang sudah membacakan dan menyampaikan program kerja PSBC Keluarga Kudus tahun buku 2021. Sebelum saya membuka untuk meminta tanggapan dari peserta yang sudah hadir di sini, tadi lupa saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube PSBC Keluarga Kudus tahun buku 2020, pertanyaan yang masuk akan ditampung dan akan dijawab oleh Bapak Ibu pengurus maupun pengawas secara tertulis. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu dan kasihan juga untuk media yang digunakan oleh anggota, jawab dan sebagainya, mempersingkat waktu ya, saya minta tanggapan dari peserta yang hadir di ruangan ini untuk menyampaikan tanggapan atas program kerja yang telah disampaikan oleh para pengurus. Silakan acungkan tangan. Ya, silakan Pak Yakobus Yuliani, langsung saja Pak tanggapannya. Ya, maju ke depan. Kalau mic-nya sudah standby di meja ini juga boleh. Silakan. Baik, saya langsung saja. Saya tidak membaca tentang kas di BUD itu. Mengapa tidak masuk di program ini ya? Nah, kalau memang tidak dimasukkan, apa alasannya? Karena kan ada nanti kegiatan pemberkatan kantornya itu, kan ada biaya. Supaya kemarin itu saya lihat ada kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan. Kemudian untuk penjamin, nah ini masukan dari sekian tahun yang lalu. Penjamin ini tanggung jawabnya besar, tapi tidak punya insentif ya. Contoh, mohon maaf, misalnya dia ada orang mau mengajukan pinjaman 100 juta, ini dari dulu ini masalah momok yang terbesar, bahkan sampai mengakibatkan banyak
tidak banyak. Manajemen itu dikeluarkan atau melakukan fraud. Yang pertama, penjamin ini harus ada kriteria. Apakah dia itu, misalnya, kalau saya, keluarga saya banyak gitu. Jadi saya tinggal mudah saja ngambil penjamin. Bapak saya, ibu saya, adik saya, ya. Nah, kriteria penjamin yang bagaimana? Apakah dia berhubungan dengan keluarga batin atau orang tuanya? Saya rasa kalau penjamin model seperti itu pasti akan terjadi fraud. Dia bisa nipu tanda tangan dan sebagainya. Ini terjadi ya. Jadi penjamin ini harus disediakan oleh masing-masing TP yang sudah diberikan pelatihan. Karena kalau mau membuat kredit tidak lalai, penjamin ini punya tanggung jawab moral. Seingat saya dulu, tahun 95 sampai 99, penjamin ini ikut menagih. Maaf, saya interupsi singkat saja, Pak. Ya, maksud saya, mohon nanti dibuat kebijakan, penjamin ini dipilih oleh TP masing-masing, di SK-kan oleh pengurus, dan bisa dengan siap untuk menjadi penjamin dan diberi insentif. Itu saja. Terima kasih. Oke. Saya minta satu orang lagi, silakan langsung saja Pak Andi memberikan tanggapan atas program kerja yang disampaikan. Oke, silakan mau dibantu mic-nya. Iya, boleh Pak. Terima kasih. Yang terakhir itu, yang 8.7. 8.7 itu pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota yang dapat merekrut satu orang anggota baru dari bonus 100.000. Berarti kalau tadi pakai tahap, secara bertahap, berarti bertahap itu berarti 30, 30, 40. Tapi hanya satu orang. Nah, gimana ini? Kalau bertahap begitu ya 3 orang. Ya. Coba dibuat lagi atau dikaji lagi. Kalau bertahap 3 tahap berarti 3 orang atau satu orang cairnya bertahap 100.000. Nah, coba dikaji kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Diadis atas tanggapannya. Satu orang lagi ya, silakan Ibu Dewi. Mau dibantu mic-nya? Terima kasih. Kalau saya nomor 8 itu pengurus, pengawas, manajemen itu tak perlu lah diberi insentif. Memang itu tugasnya. Anggota ini yang kita dorong untuk bisa anggota cari anggota. Ini cari makan jeruk loh. Mohon maaf ya. Kalau saya lebih sepakat pengurus, pengawas, penasihat, manajemen tidak dapat insentif 100.000. Kita ini pedagang. Masa kita berdagang lalu kita bodos ke kita? Mohon maaf ya Bapak Ibu pengurus, pengawas. Kayak memang beginilah modelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cukupkan 3 orang anggota yang menyatakan tanggapan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Marsianus untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan anggota. Silakan. Baik, terima kasih tanggapannya yang sangat bermanfaat untuk kemajuan 2021. Nah, yang pertama mengenai BMJ tentunya di 2020 sudah dibiayakan sebagian besar yang tinggal pemberkatan yang lainnya sudah dibiayakan di 2020. Saya mohon maaf saudara kami untuk tidak melaporkannya pada forum ini dan itu sudah dibiayakan di 2020 kemarin. Tidak tampak di sini, sudah dibiayakan. Jadi di 2021 ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk pemberkatan kira-kira
seperti itu. Untuk bonus rekrut tadi diberikan secara bertahap, mungkin narasinya yang kurang tepat. Tadi yang dimaksud adalah siapapun yang mampu merekrut, setiap kantor yang dia rekrut dikasih ini, tapi diberikan bertahap. Kenapa bertahap? Karena ketika merekrut anggota itu tidak semuanya ada kemarin program kita dengan 80.000 bisa menjadi anggota gitu. Jadi kalau dia udah lunas sampai di jalan simpanan pokok, simpanan wajib semua sampai 810 baru total. Saya setuju dengan Ibu Ferry. Nanti kita coba lagi bicarakan jauh memang jeruk makan jeruk. Kenapa kita dorong aja anggota tahu kan itu belum itu. Saya setuju dengan Ibu Ferry. Jadi janganlah diberikan kepada manajemen untuk itu. Dan kita dorong anggota yang melakukannya. Dan kita nanti akan menjadi lagi seperti apa implementasinya atau menjabarkan ini perlu agak berlaku dan pendidikannya. Ternyata itu saya sangat demikian Ibu Nini, silakan. Oke, terima kasih Pak Marsianus atas komentarnya, atas saran dan masukan dari. Oke, silakan. Terkait dengan penjamin ya, dan mohon maaf Pak ya, lupa terhapus penjamin. Ini masalah kita sebetulnya penjamin, masalah kita di mana kita kehilangan jejak. Dan dari dulu yang hanya berkeinginan harus ada penjamin. Sejak awal ingat saya harus ada penjamin. Kenapa ada penjamin? Karena CU ini kan kekeluargaan. Masa tidak ada kawan untuk menjadi penjamin. Dan kriteria tadi sebutkan banyak kriteria. Dan salah satu kriterianya adalah dia dikenal dan mengenal yang menjamin atau yang menjamin. Dan itu yang harus menjadi fokus di masjid. Di masjidnya akan mengarah ke sana. Jadi tidak semua boleh menjadi penjamin, tidak semua orang. Tapi yang secara moral harus ikut bertanggung jawab. Kalau si bapak menjaminkan pinjaman anaknya, ya kalau kemarin kita juga pernah diskusi, ya silakan, tidak masalah. Kenapa? Kalau anaknya macet, bapaknya sudah kami, kan begitu loh ya. Tapi kalau yang menjamin tidak tahu, tidak di mana tempatnya, ya repot. Tapi 2021 ini kita akan terapkan itu penjamin untuk ya supaya lebih aman, sedikit lebih aman ketimbang tanpa penjamin. Itu kira-kira yang mau kita capai. Kalau insentif penjamin ya itu nanti kita diskusikan saja, tapi menurut saya ini akan kental dengan fraud nantinya, akan kental dengan fraud. Jadi hubungan mobil saja yang kita harapkan terjadi antara pinjam dan penjamin. Jadi hubungan mobil saja yang kita harapkan terjadi. Jadi bukan hubungan bisnis. Dan itu pun juga kita bahas juga paling banyak juga. Kalau dulu itu ada satu orang ngasih jamin sampai 10 jadi banyak dia jamin sampai 10 dia jaminkan karena kita tidak ada. Makanya untuk ini kami diskusikan 3 ya kemarin, paling banyak 3 supaya semakin banyak kawan. Jadi kalau dia hanya di rumah. Jadi kan itu ada tambahan dari kawan-kawan sendiri sekarang ada apa? Oh, silakan.
Ya, berkaitan dengan apa namanya reward atau penghargaan bagi perekrut itu memang kita kan anggota itu boleh bergabung menjadi calon anggota tentunya, karena belum memenuhi syarat pokok itu mulai dari 80.000. Nah, 80.000 itu kalau memang anggota di bawah simpanan pokoknya belum lunas itu baru kasih insentif 10.000. Nanti kalau simpanan wajib pokoknya sudah lunas baru dikasih yang tadi kami pertama itu 30.000. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, karena memang Padahal maaf saya interupsi, mungkin tadi poin-poinnya sudah cukup jelas saya rasa. Dan tadi pernyataannya apakah dapat diterima dan sebagainya seperti itu. Tadi sudah cukup jelas saya rasa. Kalau mau ditambah mungkin singkat saja Pak. Terima kasih. ya tadi kan ada taksiran, misalnya ini 1 orang. Ya memang kita untuk 1 orang. Jadi 3 termin 1 orang. Tapi kalau dia merekrut lebih dari 1 orang ya kali kan. Setiap 1 orang itu 100.000. Kira udah jelas, dibuat narasi baru saja. Gitu saja. Terima kasih tadi. Oke, silakan juga. Bukan bisa langsung ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf di sini ada yang belum dimasukkan di dalam program kerja mengenai pembukaan tempat pelayanan di paroki BNJ dan di air putih. Itu apa yang dimasukkan. Kemudian yang berikut untuk RAP tahun 2021 itu akan diadakan pemilihan pengurus dan pengawas. Karena itu kami minta, ya, seperti biasanya, kami minta mandat untuk pembentukan panitia pemilihan pengurus dan pengawas di tahun buku 2021. Sekian tambahan. Terima kasih. Langsung masukkan dengan sepakat dia mandat. Oke, baik, tadi sudah disampaikan. Oke, terima kasih atas tanggapan maupun tambahan program kerjanya tadi sudah diwakilkan oleh Ibu Teddy ya, bahwa yang belum masuk ke dalam program kerja tolong Bapak Ibu pengurus tambahkan itu. Nah, saya mau meminta pendapat lagi dari Bapak Ibu peserta yang hadir. Saya mau cek lagi di apakah program kerja KSPJ Keluarga Kudus tahun buku 2021 dapat diterima dengan catatan dan perbaikan dari PT Bengkaya. Silakan ajukan tangan. Ya. Peserta dari PT Bengkaya. Apakah menerima program kerja KSPJ Keluarga Kudus tahun buku 2021 dengan catatan dan perbaikan? Kalau dapat diterima, silakan ajukan tangan. Bengkaya, halo. Ya, Habis Seta dari Rapagaya. Ya, dari Siantan. Oke, dan kita kembali ke Bengkaya ya. Bengkaya sepertinya sudah terputus ya koneksinya. Oke. Saya minta Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini apakah dapat menerima dengan catatan dan perbaikan? Oke. Karena suara sudah bulat, walaupun kita terkendala oleh perwakilan peserta dari TP Bengkaya, dengan diterimanya program kerja KSPJ Keluarga Kudus tahun buku 2021 dengan catatan dan perbaikan, saya anggap pembahasan dan tanggapan dinyatakan sah.
Selanjutnya saya akan membacakan berita acara rapat anggota tahunan KSPC Keluarga Kudus tahun buku 2020. Mohon bantuan teman-teman panitia untuk menyiapkan meja untuk mengkomunikasikan siapa saja perwakilan peserta yang akan bertanda tangan di berita acara rapat kita pada hari ini. Saya akan membacakan berita acara nomor 6 garing CUKKD garis miring RAC garis miring BA garis miring 01 garis miring 2021 tentang rapat anggota tahunan koperasi simpan pinjam kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020. Pada hari ini Sabtu tanggal 23 bulan Januari tahun 2020 bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat dalam Sultan Syahrir nomor 5 Pontianak telah dilaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020 dengan agenda 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. 2. Laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2020. 3. Pengesahan program kerja tahun buku 2021. Jumlah kehadiran anggota dan yang memberi mandat sebagai berikut. Jumlah anggota per 31 Desember 2020 5.385 orang. Jumlah anggota luar biasa sebanyak 694 orang. Jumlah anggota yang hadir secara langsung 48 orang. Jumlah anggota yang hadir secara online 408 orang. Jumlah anggota yang memberi mandat 1.156 orang. Setelah membaca, meneliti, dan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020 dan laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2020 serta program kerja tahun buku 2021, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat anggota tahunan sepakat menyatakan 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020 dengan perbaikan dan saran. 2. Menerima hasil pemeriksaan pengawas KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020 dengan perbaikan dan saran. 3. Menerima program kerja KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2021 dengan perbaikan dan saran. 4. Sepakat akan mendukung dan melaksanakan segala keputusan yang berlandaskan pada hasil keputusan rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada hari ini. Demikianlah berita acara ini dibuat agar diketahui oleh pihak yang berkepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pontianak 23 Januari 2021, pimpinan sidang Yuliana Nini, nomor BA 002164, perwakilan anggota Cecilia Seli, Dr. Anda, NPD, nomor anggota 000104, Agung Budi Prasetya, nomor BA 003687. Ya, ini ada kekeliruan ya, harusnya dokter ya, gelarnya bukan DRA ya. Ya. Dr. Anus Rahim, ini juga ada kekeliruan namanya di sini Rahim ya, harusnya Rahim. Nomor BA 03425. Rahim ya. Oke. Minta tolong teman-teman panitia untuk memperbaiki yang tadi ada beberapa kekeliruan. Ketua Pengurus Insinyur Marsianus SY nomor DA 000058. Ketua Pengawas Ani nomor DA 000326. Ini ada kekeliruan juga di nama Pak Marsianus ya. Oke.
berita acaranya yang sudah diperbaiki atas beberapa kekeliruan tadi, silakan dicetak kembali dan mohon kepada Bapak Ibu perwakilan anggota yang tadi namanya sudah saya sebutkan untuk mengambil posisi di depan. Kita akan langsung menandatangani berita acara rapat anggota tahunan SPP Keluarga Kudus tahun buku 2020. Mohon bantuan teman-teman panitia untuk mengarahkan. Yang pertama, Ibu Dr. Cecilia Seli NPD, Bapak Agung Budi Prasetya, Bapak Dr. Andus Rahim, Bapak Marsianus SD ya, sorry, dan Ibu Ani. Apakah berita acaranya sudah disesuaikan dengan beberapa koreksi yang tadi? Mohon dicek kembali untuk redaksinya. Ya, perlu kita tangani, mau dicek kembali untuk ya, dicek kembali ya. Kalau masih ada kekeliruan, silahkan disesuaikan kembali. Kalau ada filenya, mungkin teman-teman panitia bisa rubah sebentar untuk nama maupun gelar yang keliru, biar bisa disesuaikan dengan data yang sebenarnya ya. Iya, dirubah sesuai dengan update data terbaru, karena ya, kalau memang tidak perlu dicetak kembali, ya, cetak kembali ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekeliruannya, mohon bersabar sebentar. Nama ketua pengurus itu salah. Lewat ya. Dikatakan tidak semua tahu. Ya, untuk Bapak Ibu yang di depannya atau di mejanya masih tersedia minuman maupun kue, silakan dinikmati. Ya, sambil kita menunggu teman kita panitia untuk menyiapkan kembali berita acara yang sudah disesuaikan. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Setelah penandatanganan berita acara, nanti akan ada penyerahan program kerja dari pengurus kepada manajer SPP Keluarga Kudus. Berapa lama kira-kira ganti? 3 menit.
Ada di sana tapi makan. Saya bacakan kembali untuk nama-nama yang bertanda tangan di berita acara rapat anggota tahunan PSBC 21 Buku 2020. Dari perwakilan dari anggota Dr. Cecilia Hedi MPD, Bapak Agung Budi Prasetya, Dr. Andus Rahim MM, Insinyur Marsiano Syarif, dan Ibu Ani. Silakan bergabung di depan untuk proses penandatanganan berita acara. Sekarang jadi bersama dengan yang lain. Hampir dia tidak.
Ngomong dulu. Mohon dijawab Pak Manajer. Saya terima program kerjanya dan kami tim manajemen siap melaksanakan seluruh program kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota tahunan ini. Ya, inilah waktu yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Kita tiba di penghujung acara hajatan kita pada hari ini. Dengan diserahkannya program kerja SPC Keluarga Kudus tahun 2021 dari Ketua Pengurus kepada Manajer SPC Keluarga Kudus, maka sidang rapat anggota tahunan SPC Keluarga Kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya nyatakan ditutup. Waktu sebelumnya saya serahkan kepada MC atau pemandu acara pada siang hari ini, yaitu Saudara Raifa. Silakan. Terima kasih. Adil Kak Talino, Ketua Minta Karuba Sehat dan juga Pak. Terima kasih kepada Ibu Liliana Muni beserta sekalian. Dengan ditandatangani berita acara SPC Keluarga Kudus tahun 2020, maka berakhir pula sidang rat hari ini. Untuk itu seluruh rangkaian pada hari ini akan ditutup secara resmi oleh pengurus KSPC Keluarga Kudus. Disilakan. Adil Katalino, Batiramin Kasaruga Basengat Kak Tibata. Baiklah Bapak Ibu, kami selaku pengurus KSP Kerejunan Keluarga Kudus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari kita semua sebagai anggota, sebagai pemilik KSP Kerejunan Keluarga Kudus, di mana kita telah dari awal pertengahan hingga akhir dengan setia mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi kami akan mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan saran yang kiranya bisa kami laksanakan sesuai dengan yang telah disarankan, sehingga CU kita semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang. Hidup Keluarga Kudus. Baik, kami pesan kepada kita semua sebagai anggota, ingat, masing-masing anggota berusaha membawa atau merekrut satu anggota. Oke, minimal satu anggota baru. Saya berjanji. Baik, terima kasih Bapak. Dengan demikian, akhirlah rapat anggota tahunan KSP CU Keluarga Kudus. Selamat siang dan terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berada di tempat maupun berada yang masih berada di PT untuk tetap berada di tempat. Di akhir kita akan tutup doa penutup oleh Bapak Theodorus Dijuane untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Mohon maaf MC, kegiatannya belum ditutup ya. Kalau jadwal itu kan ada ditutup oleh pengurusnya. Belum diketuk tadi Bu kelas 3. Oh tidak perlu ya, oke. Terima kasih. Bapak. Baik Bapak Ibu dan seluruh anggota yang berada di PT maupun yang berada di rumah, mari kita menutup rangkaian kegiatan kita
tahun buku 2020 ini, dan perkenankan saya untuk mengajak kita untuk dengan berdoa menurut agama dan keyakinan, dan izinkan saya mengajak kita berdoa secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, karena kasih-Mu kami dapat menyelesaikan rangkaian pelaksanaan rapat anggota tahunan KSP CU Keluarga Kudus tahun 2020 ini. Kami bersyukur dengan segala hasil dan segala rencana-rencana kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami tetap mohon berkat-Mu agar dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Ya Bapa, kami tidak lupa juga memohon belas kasih-Mu untuk semua anggota KSP CU Keluarga Kudus yang terdampak selama pandemi, baik kesehatan, ekonomi, dan segala usahanya serta pekerjaannya, agar dengan kuasa-Mu di tahun ini kami dapat bangkit dan dipulihkan kembali. Ya Bapa, dengan mengucap syukur atas semua yang boleh terjadi dalam CU kami, bagi seluruh anggota CU kami tetap bahu-membahu menjadi solusi untuk kesejahteraan bersama, karena di dalam CU Keluarga Kudus ada solusi. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan kepada seluruh anggota, pengurus, pengawas, penasihat, manajemen, serta para pendiri dan para aktivis CU Keluarga Kudus yang telah berkarya dalam CU ini. Biarlah berkat-Mu melimpahi kami semua. Semua ucapan syukur dan permohonan ini kami haturkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Rakyat KSP Keluarga Kudus tahun buku 2020. Kami mewakili seluruh panitia KSP Keluarga Kudus tahun buku 20 mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, baik di tempat ini maupun menyaksikan secara live streaming. Jika ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian atau peserta, maka kami mohon dimaafkan.